Shalom, selamat jumpa kembali dalam seri khotbah online dari kami hamba-hamba Tuhan GSJ Immanuel Kepumalan. Saya Pendeta John Legi akan meringkas firman Tuhan hari ini selama lebih kurang 7 menit. Jadi duduklah dengan rileks, arahkanlah hati Anda untuk sungguh-sungguh fokus dalam waktu 7 menit yang singkat ini. Tuhan pasti memberkati kita. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah mengalahkan roh ketakutan. Saya ulangi, judul firman Tuhan hari ini adalah mengalahkan roh ketakutan. Saudara bisa lihat kutipan ayat teks kita ini di layar yang diambil dari kutipan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Saya bacakan untuk saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya ulangi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan yang pertama, roh yang membangkitkan kasih yang kedua, roh yang membangkitkan ketertiban. Demikian 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Saudara, ayat teks di atas dengan jelas menerangkan kepada kita bahwa ketakutan itu adalah spirit. Ketakutan itu adalah satu roh, kata firman Tuhan. Ketakutan itu bukan sekedar berita. Ketakutan itu bukan sekedar kenyataan yang disertai dengan banyak-banyak bukti. Tapi itu sungguh-sungguh adalah roh. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Contoh dalam Alkitab yang saya mau berikan kepada saudara adalah saat peristiwa raksasa Filistin yang kita kenal namanya yang bernama Goliat dalam 1 Samuel pasal 17 menebar ketakutan selama 40 hari. Hari lepas hari selama 40 hari dia menebar ketakutan dengan penampilan yang nyata sekali. Bagaimana dia menampilkan dirinya sebagai laki-laki yang sangat kuat, sangat besar dan mematikan. Karena dia sangat berpengalaman dalam perang, kata firman Tuhan. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang real. Tujuan dari roh ini adalah untuk melumpuhkan iman orang-orang percaya pada saat itu. Dengan cara apa kita hari ini dapat menjadi lumpuh? Itu dengan cara kita mengalami seperti yang pernah dialami tentara-tentara Israel. Dengan cara seseorang terus-menerus melihat tentang Goliat, terus-menerus mendengar suara perkataan-perkataan Goliat yang menakutkan, terus-menerus membicarakan tentang Goliat, itu akan menghasilkan hal yang sama seperti zaman dulu, saudara. Dengan terus-menerus kita melihat tentang peristiwa-peristiwa tentang corona, dengan terus-menerus kita mendengar dengan telinga kita berita-berita yang disampaikan oleh media di seluruh dunia tentang corona, dan dengan terus membicarakan tanpa sadar kita membesar-besarkan tentang corona ini, hasilnya akan sama. Firman Tuhan mengatakan seluruh tentara Israel menjadi cemas. Mereka berlari dengan sangat ketakutan. Secara rohani mereka lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa selama 40 hari. Sekarang saudara, apa hubungannya dengan tema kita? Mengalahkan roh ketakutan. Dari teks kita hari ini, ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Untuk kita bisa mengalahkan hal ini, yang pertama kita harus berhenti. Berhenti dari hal apa, saudara? Berhenti dari membicarakan. Berhenti dari melihat dan mendengar tentang Goliat. Pada saat ini yang kita lakukan sama. Hanya dengan kita berhenti melihat tentang apa yang disampaikan dunia tentang corona, dengan kita berhenti dengan mendengar berita-berita tentang corona, dengan kita berhenti dengan membicarakan tentang corona yang ada di media. Saudara, ada seorang pendeta yang menerima telepon dari seorang jemaat yang mengatakan, "Pak Pendeta, tolong saya benar-benar takut, Pak Pendeta. Dulu waktu ada masa-masa kerusuhan di Jakarta, saya dengan mudah karena saya punya banyak uang, saya akan bawa seluruh keluarga saya untuk lari dari Jakarta ke Singapura atau ke Australia. Tapi sekarang apa yang saya harus lakukan? Di Singapura juga ada corona. Di segala negara ada corona, ada lockdown. Saya harus lari kemana, Pak Pendeta?" Yang kedua, dia menerima telepon yang lain dengan mengatakan, "Pak Pendeta, di gereja kami, gembala sidang kami mendeklarasikan Mazmur 91 yang saya tahu artinya tentang Mazmur perlindungan bagi orang-orang percaya yang dijamin akan dibebaskan, akan dilindungi dari bahaya penyakit sampar atau penyakit menular semacam corona sekalipun." Tapi pertanyaan saya, pendeta,
Gembala saya menceritakan hal itu, juga mati karena corona. Beberapa teman kami di gereja juga mati karena corona, padahal kami membacakan Mazmur 91. Om saya yang juga adalah hamba Tuhan, juga mati karena corona. Saya harus bikin apa, Pak Pendeta? Saudara, ternyata tidak cukup kita hanya berhenti melihat, tidak cukup hanya berhenti mendengar tentang corona, tidak cukup hanya kita berhenti membicarakan tentang corona. Ada hal kedua menurut teks kita yang berkata, terimalah roh yang membangkitkan 3K dalam hidup kita. Kata 2 Timotius pasal 1 itu. Hal pertama yang harus kita terima adalah menerima roh yang membangkitkan kekuatan di dalam diri kita. Kenapa kita harus menerima kekuatan, saudara? Berita-berita tentang corona, sesuatu bukti-bukti nyata itu membuat kita menjadi lemah. Orang kalau diliputi oleh ketakutan, itu membuat imunnya menjadi lemah secara kesehatan. Tapi hari ini Tuhan bilang, terimalah, di dalam dirimu ada kekuatan yang hanya bisa dibangkitkan dengan cara kita menerima dengan iman. Menerima roh yang membangkitkan kekuatan, kata firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menang dari adalah menerima roh yang membangkitkan kasih. Yang ketiga, roh yang membangkitkan ketertiban. Ketakutan bisa membuat orang menjadi sangat selfie, sangat memikirkan diri sendiri, dan dia kehilangan kasih. Tapi Tuhan bilang, inilah saatnya kita untuk menerima roh yang membangkitkan kasih kita yang sudah hilang. Kiranya masa-masa liburan, masa-masa kita tidak bisa kemana-mana, pakailah waktu itu membangkitkan kasih kita dengan datang kepada Tuhan secara pribadi. Itulah yang membuat kita bisa menang mengatasi roh ketakutan ini. Yang terakhir, terimalah roh yang membangkitkan ketertiban. Corona telah membuat dunia ini menjadi sangat kacau. Kita tidak boleh ke gereja, kita tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bekerja, kita tidak boleh pergi ke sembarangan tempat. Semua terjadi menimbulkan kekacauan yang belum pernah umat manusia mengalami. Tapi kabar baik hari ini, dengan kita menerima apa yang dijanjikan dalam 1 Timotius, 2 Timotius pasal 1 ini, kira itu menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya menyelesaikan, mari tutup mata saudara, saya mau memberkati saudara dengan doa ini. Bapa di surga, aku berdoa dan memberkati Tuhan, supaya apa yang kau janjikan dalam 2 Timotius diterima dengan limpahnya. Roh yang membangkitkan kekuatan bagi kami semua, kami terima dengan iman. Roh yang membangkitkan kasih mula-mula kami, biar melalui peristiwa ini dibangkit. Roh yang membangkitkan ketertiban kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus.